Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 150 161 90 10. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membuktikan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 menggunakan simulasi. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah arus yang masuk pada suatu percabangan rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu percabangan rangkaian tersebut. Dan hukum Kirchhoff 2 berbunyi, tegangan pada suatu rangkaian sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menggunakan Electronic Workbench sebagai software yang akan digunakan untuk proses simulasi. Baiklah, selanjutnya langsung kita masuk ke video simulasi. Membutuhkan sebuah wire, sebuah resistor, kemudian kita membutuhkan kita pasang terlebih dahulu. Hubungkan semua komponen tersebut agar saling menyatu satu sama lain. Jika sudah selesai, sekarang ada tiap-tiap komponen. Sorry. Oke, kemudian sudah selesai, mari kita jalankan simulasi. Lihat pada R1 arus yang mengalir adalah 500 mA, dan pada resistor R2 arus yang mengalir adalah 500 mA, dan pada resistor ketiga arus yang mengalir 1 ampere. Pertama, kita cari I total dulu. Baik, yang pertama kita lakukan adalah mencari tekanan total dari rangkaian ini dengan cara yang pertama kita selesaikan resistor paralel dulu dengan rumus R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 menghasilkan R paralel sama dengan 150 ohm. Kemudian resistor paralel kita tambah dengan resistor seri, yaitu 150 ditambah 150 menghasilkan 300 ohm. Oke, kemudian setelah R total sudah kita temukan hasilnya, mari kita cari tegangan total yang ada di rangkaian ini dengan rumus I sama dengan Q bagi R, yaitu Q yang kita punya adalah 300 volt dan resistor yang dan R total yang kita punya adalah 300 ohm. Jadi 300 dibagi 300 menghasilkan 1 ampere. Oke. Untuk mengetahui nilai arus yang mengalir pada R1 hal yang harus kita ketahui adalah tegangan yang mengalir pada resistor paralelnya dengan rumus P sama dengan I kali R, yaitu
yaitu resistor total pada rangkaian paralel ini adalah 150 ohm. Kemudian kita kalikan dengan 1 ampere, maka menghasilkan 150 volt. Oke, mari kita buktikan. Oke, ditemukan 150 volt. Kemudian untuk mencari arus yang mengalir pada R1, yaitu menggunakan rumus I sama dengan V bagi R, yaitu 150 volt dibagi dengan 300 ohm, itu menghasilkan 0,5 ampere atau sama dengan 500 miliampere. Kemudian kita cari arus yang mengalir pada R2, itu dengan cara yang sama, menggunakan rumus I sama dengan V bagi R. V-nya yang kita ketahui ada 150 dan R-nya ada 300. 150 dibagi 300 adalah 0,5 ampere atau sama dengan 500 miliampere. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, yang berbunyi, arus yang mengalir pada suatu percabangan rangkaian sama dengan arus yang keluar pada suatu percabangan rangkaian. Mari kita lihat kembali. Arus yang mengalir pada R1 adalah 500 miliampere dan arus yang mengalir pada R2 adalah 500 miliampere juga. Kemudian kita tambahkan arus R1 dan R2, maka 500 miliampere ditambah 500 miliampere akan menghasilkan 1 ampere. Maka hukum Kirchhoff pertama bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, mari kita lanjutkan dengan mencari kebenaran dari hukum Kirchhoff kedua. Ini jumlah tegangan pada suatu rangkaian sama dengan 0. Oke, mari kita buktikan. Kita akan mencari V yang mengalir pada R3. Kita ketahui arus yang mengalir di R3 sebesar 1 ampere. Dan R3 memiliki nilai 150 ohm. Maka rumus yang digunakan adalah I sama dengan I kali R. Jadi, I-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 150. Maka akan menghasilkan 150 volt. Oke, mari kita buktikan. Kita sambungkan. Yang ini juga kita sambungkan. Lalu, dia akan menghasilkan 150 volt. Kemudian, untuk membuktikan hukum Kirchhoff kedua, yaitu tegangan yang mengalir pada resistor paralel sama dengan 150 volt dan tegangan yang mengalir pada resistor seri sama dengan 150 volt. Jadi tegangan yang mengalir dari sumber potensial yaitu 300 volt dikurang tegangan yang mengalir pada resistor paralel yaitu 150 volt dikurang tegangan yang mengalir pada resistor seri sama dengan 150 volt akan menghasilkan jumlah tegangan yaitu 0. Dengan begitu, hukum Kirchhoff kedua telah dibuktikan kebenarannya. Oke. Sekian penjelasan tutorial dari saya menggunakan electronic workbench untuk membuktikan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.